ILO sendiri sebenarnya yang kita lihat tentu saja adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Apapun misalnya orientasi seksualnya dia, keragaman gender dan sebagainya, dia itu kan kita harus bisa dipandang sebagai manusia gitu ya, orang yang harusnya punya pekerjaan. Walaupun kemarin ya baru-baru ini kan pemerintah tuh mengeluarkan juga yang Permenaker nomor 88. Meskipun sudah ada aturan dari peraturan menteri itu, sebenarnya Konvensi 190 nampaknya tetap diperlukan. Bahwa pekerja itu kan bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi semua pekerja gitu ya. Sekarang tantangannya adalah kalau mereka sudah berani bersuara, gimana respon kita? Nah itu yang kita harapkan kalau ada ratifikasi konvensi nggak cuma soal pencegahan dan penanganannya itu diterima, tapi juga itu diselesaikan. Halo Sekutu Progresif, aku Rani. Kita kembali di podcast Progresif, media kelas pekerja. Progresif butuh sekutu untuk jurnalisme bermutu. Pada episode podcast kali ini, aku bakalan ngebahas nih terkait dengan perlindungan pekerja dari diskriminasi berbasis SOGI SC. Kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks atau SOGI SC masih terjadi di Indonesia. Dalam konteks ketenagakerjaan, berdasarkan survei Pride at Work yang dilakukan oleh International Labour Organization atau ILO bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan atau PSKK Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014, berjudul Identitas Gender dan Orientasi Seksual, mempromosikan hak asasi, diversitas, dan persamaan di dalam dunia kerja, diketahui bahwasannya masih banyak pemberi kerja yang homofobik dan tidak ramah terhadap teman-teman ragam gender. Hal ini mengakibatkan terbatasnya ruang kerja formal untuk teman-teman ragam gender. Lebih lanjut, ketika bekerja pun, teman-teman ragam gender sering mendapatkan banyak diskriminasi, mulai dari komentar hingga candaan yang menyudutkan, perundungan, peminggiran sosial, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang notabene-nya. Hal ini menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Dan hal ini masih terjadi hingga hari ini. Oke nih, tanpa menunggu waktu lama lagi, Sekutu Progresif, kali ini aku bakalan kenalin ke kalian semua narasumber yang punya concern terkait dengan isu ini. Dan sekarang udah bareng sama aku di sini, udah ada Mbak Luciana, selaku Program Officer dari International Labour Organization gitu ya Mbak. Sebelumnya boleh kenalan dulu ke Sekutu Progresif. Halo Sekutu Progresif, senang ketemu melalui podcast dan mudah-mudahan bisa sharing dan bermanfaat ya. Ya. Sebelumnya apa kabar nih Mbak? Baik, nih masih awal tahun, masih semangat sih. Baru mulai kerja lagi ya Mbak? Baru mulai kerja lagi minggu ini. Baru mulai kerja lagi minggu ini gitu. Dan pertama kali juga ya kami mengundang Mbak di podcast dari Progresif ini sendiri gitu. Mungkin aku langsung aja ke pembahasan terkait dengan diskriminasi yang notabene sekarang kerap kali terjadi ke teman-teman ragam gender gitu kan. Atau SOGI SC itu sendiri. Nah kalau dari ILO itu sendiri bagaimana sih melihat situasi kerentanan dari diskriminasi ragam gender, dan apakah sebelumnya dari ILO udah pernah bikin riset terkait dengan diskriminasi ke teman-teman ragam gender gitu Mbak? Oke, baik. Terima kasih Rani atas undangannya juga gitu ya untuk hadir di podcastnya Progresif. Jadi memang ini kalau isu bicara soal ragam gender di Indonesia gitu ya, masih bisa dibilang agak tabu gitu ya. Mungkin kita belum seterbuka negara-negara tetangga kita kayak Thailand atau apa gitu ya. Jadi memang kalau dilihat mereka rentan gak sih? Pastinya mereka sangat rentan sebenarnya gitu ya. Ya tadi mungkin karena masih banyaknya stigma-stigma yang melekat kepada mereka. ILO sendiri sebenarnya yang kita lihat tentu saja adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Apapun misalnya orientasi seksualnya dia, keragaman gender dan sebagainya, dia itu kan kita harus bisa dipandang sebagai manusia gitu ya, orang yang harusnya punya pekerjaan. Nah ini juga menjadi concern kita. Pernah beberapa kali mungkin kita juga melakukan semacam riset atau studi gitu ya terkait dengan hal ini. Salah satunya mungkin yang paling agak terbaru gitu ya yang kita lakukan kemarin ketika kita ingin melihat isu kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Karena biasanya bentuk-bentuk diskriminasi yang dia dapatkan gitu ya untuk teman-teman kita yang mungkin ragam gendernya nggak laki nggak perempuan gitu, itu adalah soal bullying gitu atau perundungan di tempat kerja gitu. Tahun 2022 kemarin kita bekerja sama dengan Never OK Project misalnya, melihat bentuk diskriminasi apa sih ataupun bentuk pelecehan apa yang paling sering diterima oleh kelompok tertentu. Ternyata ada 2 kelompok nih yang paling sering mendapatkan tadi pelecehan maupun kekerasan, yaitu mereka yang terkait dengan identitas gender. Identitas gender ini bisa dibilang memang balik lagi yang paling tinggi itu perempuan gitu ya. Tapi di bawahnya perempuan ada tuh yang namanya yang queer. Mereka juga ternyata sering. Jadi kita ada sekitar respondennya untuk survei itu ada sekitar 1.120-an orang gitu ya. Dan 22 di antara responden itu adalah yang teridentifikasi sebagai gender tadi gitu. Menariknya dari 22 orang itu 21 orang mengalami perundungan. Jadi kita bisa lihat hampir mau 100% mereka ketika berada di tempat kerja mendapatkan perundungan itu. Ini di luar yang tadi yang perempuan ya. Yang kedua adalah kelompok disabilitas. Itu juga mereka sering mendapatkan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi itu 2 top kategori yang memang masih sering mendapatkan pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Ya. Jadi sebelumnya dari teman-teman ILO itu sendiri emang udah pernah bikin riset ya Mbak, tapi lebih fokusnya itu atau spesifiknya ngebahas tentang masalah kekerasan di tempat kerja, termasuk yang terkenanya gitu adalah teman-teman queer. Oke. Dan cukup mengejutkan ya gitu hasilnya ternyata temuan di lapangan ya Mbak. Sebetulnya kan kalau ditelisik lagi lebih dalam, diskriminasi yang dialamin sama teman-teman ragam gender di episode sebelumnya ngebahas terkait dengan hal tersebut dari teman-teman jaringan komunitas transgender Indonesia gitu, dan mendapatkan fakta gitu dari laporan mereka bahwasannya kekerasan yang terjadi ke mereka itu sudah dimulai sedari dengan di awal proses rekrutmen gitu. Dan tadi ternyata di tempat kerja juga udah disebutin sama Mbak banyak banget gitu ya yang terkena dari diskriminasi itu sendiri gitu. Nah kalau dari ILO itu sendiri melihatnya apa saja sih kira-kira faktor penyebab gitu yang membuat teman-teman ragam gender itu sendiri sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu dengan masyarakat umum di luaran sana untuk bekerja gitu. Ya kita sih melihat mungkin tadi ya masih masih sangat dipengaruhi misalnya oleh budaya, oleh kepercayaan dari sisi agama misalnya gitu ya, atau ya tadi dari sisi pendidikan juga belum terbuka gitu kan. Lagi faktor-faktor tersebut pasti terbawa gitu ya. Apalagi Indonesia bisa dibilang cukup agamis dan patriarkis gitu kan ya. Jadi itu juga menjadi challenge tersendiri sebenarnya untuk bagaimana kita memastikan mereka itu mendapatkan kesetaraan, kesempatan maupun perlakuan di tempat kerja gitu. Dan kita tahu bahwa ngerubah itu bukanlah sesuatu yang mudah karena ini kan terkait mindset orang gitu ya. Nggak bisa bahkan untuk melakukan promosi kesetaraan aja kadang itu masih sangat challenging kan gitu ya. Jadi itu yang kita lihat juga memang masih cukup panjang nih jalannya untuk bisa lebih membuka isu tersebut. Mungkin nggak cuma dimulai dari tempat kerja, harusnya sih dimulai dari back sebelum masuk tempat kerja ya, dari mulai dari keluarganya, dari mulai dari institusi pendidikannya gitu ya, sampai kemudian bisa mereka mengakses ke pasar kerja sehingga itu bisa terlindungi. Tapi kan kenyataannya nggak seideal itu gitu ya, bahkan dari keluarga pun kadang sangat tertutup gitu, bahkan masih dianggap aib atau malu gitu kan. Itu sih tantangan menurut saya yang masih cukup berat dan cukup perlu perubahan mindset yang nggak gampang, nggak mudah gitu. Kemudian juga belum lagi sebenarnya bicara kalau aturan gimana sih gitu kan ya. Walaupun aturan kita mengatakan bahwa semua orang berhak atas pekerjaan yang layak gitu ya di konstitusi gitu kan. Di undang-undang ketenagakerjaan juga bicara gitu bahwa nggak boleh ada diskriminasi sebelum, selama ataupun setelah hubungan kerja itu berlangsung.
Tapi kan prakteknya ternyata nggak gampang gitu ya. Satu itu. Tantangan regulasi lainnya tuh apalagi. Undang-Undang 13 walaupun melarang adanya diskriminasi, tapi kan juga nggak memberikan sanksi yang cukup gitu ya. Kalau baca Undang-Undang 13 mungkin nggak ada sanksi yang cukup tegas kalau seseorang merasa terdiskriminasikan atau tadi mendapatkan perlakuan diskriminasi gitu. Paling ya yang ada kayak apa sih disebutnya itu administrative sanction gitu ya, misalnya teguran gitu kan. Nah ini juga yang kemudian menjadi challenge tersendiri. ILO sendiri sebenarnya kemarin cukup memberikan bisa dibilang sedikit kritisi gitu ya kepada peraturan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 13 itu misalnya tidak memberikan definisi apa sih itu diskriminasi, apa yang dimaksud oleh diskriminasi itu nggak ada kalau kita baca. Jadi orang juga mungkin ketika mendapatkan perlakuan diskriminasi pengen ngelapor, bingung juga gitu ya, saya ngelaporin apa gitu, walaupun ada larangan itu, diskriminasinya apa gitu. Kalau saya didiskriminasikan karena status saya sebagai queer gitu kan. Nah itu mungkin juga yang HRD-nya gitu yang nerima itu ya nggak apa-apa. Itu kan memang itu di dalam masyarakat emang nggak boleh ada. Nah itu kan hal-hal yang akhirnya isu diskriminasi ini nggak bisa juga dijelaskan atau didefinisikan secara lebih clear gitu. Mungkin dari situ juga ya, dari sisi aturan kita nggak punya tuh yang tegas mengatakan apa sih itu diskriminasi. Balik lagi juga kalau kita lihat aturan-aturan tadi gitu ya, kalau terjadi misalnya perselisihan di tempat kerja, diskriminasi ini masuk kategori perselisihan apa? Apakah ini dia perselisihan ketenaga kerjaan atau pelanggaran ketenaga kerjaan? Kadang masih banyak yang nggak bisa memahami juga ini harusnya masuk kemana gitu kan. Jadi hal-hal tersebut mungkin yang kemudian banyak kasus-kasus diskriminasi di tempat kerja nggak pernah muncul gitu ya, seakan-akan tidak pernah terlaporkan. Ini yang kami rasa dari ILO, ini kayaknya perlu juga nih harusnya ada perbaikan-perbaikan di tempat kerja terkait dengan isu diskriminasi. Sering juga kita dengar gitu ya. Kadang orang mengatakan ya diskriminasi itu cuma bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilaporkan. Gitu. Itu ya akhirnya jadi udah stuck gitu di orangnya itu aja gitu ya. Udah itu derita lo deh gitu, lo dapet diskriminasi. Nah ini yang kita harapkan sih tempat kerja nantinya akan punya mekanisme juga loh gitu. Untuk bisa mengakomodir gitu ya keluhan-keluhan pekerja terkait diskriminasi. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau orang merasa terdiskriminasikan dia akan jadi kayak kurang motivasi, bener nggak sih gitu buat bekerja gitu ya. Aduh males saya nanti harus ketemu dia, tiap ketemu dia itu kenapa mandangnya ke saya kok kayaknya melecehkan banget gitu atau mengintimidasi saya. Udah izin aja. Itu kan juga akhirnya jadi rugi ya buat perusahaan gitu. Mungkin pekerjaannya itu bagus, baik, tapi karena lingkungan kerjanya nggak asik, ya dia juga akhirnya lebih baik kayak izin terus-terusan gitu. Itu yang kita lihat ini harus ada perbaikan nih sebenarnya di sini gitu. Dan jadi PR yang panjang gitu ya Mbak ya terkait dengan hal itu. Karena tadi ngomongnya tentang diskriminasi terkait dengan queer aja tuh, ini bentuk diskriminasi aja tuh masih perlu diklasifikasikan dan dispesifikan lagi gitu, dipertegas apa yang dimaksud dengan diskriminasi di sini. Dan lebih dari itu juga kemarin ngobrol banyak juga sama dari teman-teman jaringan transgender Indonesia itu sendiri juga tadi berkata yang Mbak sampaikan bahwa adanya perundungan, intimidasi, ya bullying gitu ya Mbak, itu emang bikin teman-teman gak nyaman gitu dan bahkan sampai pada tahapan yang dia akhirnya ya udah memutuskan untuk mengundurkan diri gitu loh. Jadi dibuat pelan-pelan gak nyaman gitu kan, gak betah gitu, akhirnya mengundurkan diri tanpa harus ada pemecatan. Betul. Dan itu kan kayak enak di perusahaannya lagi gitu kan. Dan di teman-teman pekerja ragam gender yang mengalami hal tersebut itu jadi suatu tekanan tersendiri gitu, apalagi berimbas terhadap perekonomian mereka gitu ya Mbak. Sebenarnya sih kerugian tuh harusnya nggak cuma buat pekerjanya ya, bahkan buat perusahaan itu sebenarnya bisa jadi kerugian gitu. Kenapa? Mungkin tadi harapannya dia sudah merekrut orang yang dianggap cocok, talented gitu ya. Tapi karena kemudian ketidakmampuan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang
aman, nyaman buat pekerjanya, dia akan kehilangan pekerjaannya juga gitu kan. Sebenarnya kan beban lagi ya, biaya lagi, dia harus rekrut orang lagi dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu juga yang kita ingin perusahaan juga memahami gitu loh, bahwa pekerja itu bukan cuma aset yang bisa diganti-ganti gitu ya, dia juga adalah manusia gitu kan, yang perlu juga diperlakukan secara manusiawi sebenarnya itu kan. Dan yang perusahaan inginkan dari pekerja itu kan sebenarnya kompetensi dia gitu kan, kontribusi dia buat perusahaan. Nggak ngelihat, mungkin harusnya ya balik lagi nih, kadang-kadang yang kita juga ingin tekankan, karena konvensi ILO nomor 111 itu bicara soal penghapusan diskriminasi pada pekerjaan dan jabatan. Harusnya seseorang itu dilihat bukan karena jenis kelamin mungkin, bukan karena asal usul sosialnya dia atau agamanya dia atau kepercayaan politiknya dia, tapi benar-benar dilihat dari kompetensinya dia gitu. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan utama untuk perusahaan merekrut pekerja gitu. Itu yang ingin juga kita kedepankan gitu, bahwa ini harus dihormati loh, apalagi Indonesia tuh sudah meratifikasi konvensi 111 ini. Jadi sebenarnya memang ada kewajiban gitu ya, pemerintah memastikan hukum nasional sejalan dengan hukum internasional gitu, bahwa tadi isu-isu diskriminasi gitu itu harusnya bisa ditangani di tempat kerja. Nah ini yang kita harapkan ya, nggak cuma dianggap sebagai apa ya, kadang-kadang diskriminasi itu oh ya itu HAM, hak asasi manusia, tapi kok kayaknya nggak serius gitu ya menangani ini gitu. Ketika orang terdiskriminasikan, sebenarnya kan dia terlanggar hak asasi manusianya dia ya, harusnya kan ada tindakan yang lebih tegas juga dong gitu. Dan pelanggaran hak asasi manusia itu kan bukan cuma kehilangan nyawa dan sebagainya, tapi tadi kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk dia mendapatkan penghidupan gitu ya. Itu hal-hal yang juga harusnya dipikirkan gitu, dan membuat tadi ya hukum yang lebih tegas mungkin sebenarnya terkait dengan hal ini gitu. Karena pada prinsipnya perusahaan itu saling membutuhkan gitu ya dengan pekerjanya itu sendiri. Jadi perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk bisa menciptakan ruang aman dan nyaman bagi semua pekerjanya, termasuk teman-teman ragam gender. Tadi juga sempat disinggung ya Mbak terkait dengan konvensi ILO 111. Itu boleh dijelasin Mbak seperti apa? Jadi kalau kita ada 2 konvensi utama sebenarnya ya, yang kalau kita mau bicara soal diskriminasi gitu ya. Yang tadi konvensi 111 itu tadi soal penghapusan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan gitu. Jadi negara sebenarnya harus menjelaskan dasar-dasar atau larangan untuk melakukan diskriminasi gitu. Jadi misalnya tadi kalau di konvensi ILO nomor 111 ada 7 alasan utama gitu kan. Misalnya tadi jenis kelamin, agama, asal usul sosial, pandangan politik gitu kan. Kemudian ada beberapa isu lainnya gitu ya, tapi negara juga boleh misalnya menetapkan isu-isu yang lainnya yang nggak boleh nih dilakukan diskriminasi terhadap seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya karena usia kah, atau karena soal penyakit kah gitu. Ini kan kadang-kadang sering banget gitu ya, banyak juga ini yang udah kena HIV gitu ya, itu akhirnya dia jadi bertumpuk-tumpuk. Belum lagi kemudian kalau dia ternyata disabilitas gitu ya. Waduh, kayaknya udah nggak mungkin banget saya dapat pekerjaan kalau sampai dia punya beberapa kondisi yang kalau kita nggak larang, nggak boleh ada diskriminasi, itu dia akan semakin tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja gitu. Makanya di konvensi 111 juga didorong sebenarnya ya, harus ada upaya-upaya mungkin perbaikan, misalnya ada tindakan afirmatif, tindakan protektif gitu ya, atau ya tadi ya memastikan semua pemberian kuota dan sebagainya gitu ya, bahwa diskriminasi itu bisa dihapuskan dan kelompok-kelompok yang tadinya dirugikan ini bisa kemudian mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Itu yang ingin ditegaskan, tempat kerja juga harus punya kebijakan sebenarnya untuk memastikan hal tersebut. Makanya kadang kita mendorong juga nih di perusahaan-perusahaan ada dong misalnya kayak semacam mekanisme untuk pengaduan gitu ya kalau pekerjanya merasakan ada diskriminasi. Begitu juga dengan yang di konvensi 190. Bahkan di konvensi 190 ini lebih tegas lagi tuh, karena mengatur soal kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi bentuk diskriminasinya sudah sangat spesifik kalau di sini gitu ya. Ada kekerasan, ada pelecehan. Dan di situ juga disebutkan kekerasan berbasis gender itu tidak diperkenankan. Ya, tadi karena memang kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang akan lebih sering terpapar
terekspos dengan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Kemudian juga ada kewajiban di situ di Konvensi 190, negara wajib menjamin juga gitu ya, itu tidak ada pelecehan dan kekerasan. Tapi menariknya di K190 ini nggak cuma negara, tapi pengusaha dan pekerjanya juga sebenarnya punya tanggung jawab untuk bisa menghilangkan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja ini. Gitu. Oke, berarti tadi ada konvensi 111 sama konvensi 190 yang itu memang didorong untuk segera diratifikasi di Indonesia gitu ya Mbak. Dan lebih lagi sebenarnya kalau setauku tuh di penelitian yang dilakukan oleh ILO sama Never Okay Project juga memang klasifikasinya itu masih benar-benar sangat biner ya Mbak. Kayak masih perempuan dan laki-laki gitu, ternyata kerentanan yang terjadi di tempat kerja itu pemerintah masih melihatnya dari perempuan dan laki-laki saja. Nah, harapannya mungkin dengan adanya ratifikasi konvensi 190 itu bisa lebih didetailkan lagi bahwa ada nih ragam SOGI SC yang mereka juga punya kerentanan yang lebih berlapis lagi gitu ya Mbak ya di tempat kerja. Harapannya gitu ya, walaupun sampai sekarang pemerintah belum meratifikasi nih yang konvensi 190, baru yang konvensi 111 gitu ya. Iya, jadi itu juga kenapa kita tetap mendorong gitu. Walaupun kemarin ya baru-baru ini kan pemerintah tuh mengeluarkan juga yang Permenaker nomor 88 tahun 2022 ya, soal pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Tapi kita melihat bahwa meskipun sudah ada aturan dari peraturan menteri itu, sebenarnya konvensi 190 nampaknya tetap diperlukan. Kenapa? Karena kan tadi di sana ngaturnya cuma pelecehan seksual gitu ya. Dan pelecehan seksual di sana tadi benar cuma ditargetkan bahwa ada untuk jenis kelamin yang namanya laki-laki dan perempuan tadi gitu ya. Sementara kalau kita bicara K190 itu kan kita nggak cuma ngomongin pelecehan seksual, kita ngomongin segala bentuk kekerasan maupun pelecehan termaksud yang seksual tadi gitu. Bahkan ada di situ pun kalau ada menimbulkan tadi kerugian ekonomi, kerugian fisik, mental, itu semua dilindungi termasuk kekerasan berbasis gender ini gitu kan. Nah, ini yang mungkin juga bisa memperluas bahwa pekerja itu kan bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi semua pekerja gitu ya. Apapun. Kalau di Konvensi 190 itu sebenarnya memang sangat luas. Yang diatur bukan cuma tempat kerja, tapi dunia kerja. Dunia kerja itu juga kan lebih luas. Kita mau pergi ke tempat kerja, itu kan masuk ke dalam dunia kerja kita dong gitu. Atau kita lagi tugas di luar kota, tidak di kantor tapi di rumah lagi mengerjakan pekerjaan kita, itu kan juga tempat kerja akhirnya buat kita walaupun kita di rumah tadi. Lalu siapa aja yang dilindungi? Semua orang yang terlibat di dalam dunia kerja tadi, dalam tempat kerja tadi. Mulai dari pekerjanya, mulai dari pencari kerjanya, mungkin juga orang yang sedang magang, konsultannya, customernya yang lagi ada di dalam perusahaan, tadi jenis kelaminnya apapun, itu juga semuanya sebenarnya lebih luas lagi diatur di dalam Konvensi 190. Jadi siapapun dia, ketika dia ada di tempat kerja, dia nggak boleh mendapatkan pelecehan atau kekerasan tadi gitu. Dan tadi lokusnya juga nggak cuma sempit gitu ya, kita juga memperluas lokusnya itu di semua tempat kerja. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ini bukan cuma tanggung jawab pengusaha ya, tadi saya katakan ini sebenarnya tanggung jawab semua orang gitu. Ketika kita lagi berangkat kerja belum sampai kantor tapi kita mengalami pelecehan, bukan berarti kantornya yang harus tanggung jawab, tapi kan misalnya dia lagi naik ojek gitu ya, berarti kan perusahaan ojeknya juga harus punya tanggung jawab di situ. Gimana dia melatih driver-drivernya dia, bagaimana mereka customernya itu bisa terlindungi gitu. Itu semua orang sebenarnya punya tanggung jawab di situ. Jadi ini bukan bermaksud untuk membebankan hanya kepada pemerintah atau kepada pengusaha, bahkan pekerjanya sendiri pun juga punya peranan sebenarnya untuk mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan. Tadi kita bicara yang C-Square ini kadang-kala justru banyaknya gitu ya dapat pelecehannya itu dari rekan kerjanya. Sendiri, itu juga yang waktu penelitian Never Okay Project gitu ya, kita tanya biasanya korbannya itu dapat pelecehan dari mana? Ternyata enggak, yang tertingginya bukan dari atasannya gitu, tapi dari rekan kerja. Ini yang menarik gitu. Jadi kan sebenarnya pekerja juga harus sadar nih, jangan dia melakukan pelecehan ataupun perundungan juga kepada rekan kerjanya dia gitu. Oh, ternyata meskipun tadi juga disebut ada Permenaker tersendiri ya yang sudah mengatur perihal itu, cuman secara ruang lingkup yang lebih holistik dan komprehensifnya itu tetap dibutuhin yang namanya
konvensi ILO 190 gitu ya Mbak. Iya, jadi makanya kita berharap sebenarnya tetap ada ratifikasi ya Konvensi 190. Kenapa? Karena ya tadi mungkin ini akan membantu juga perbaikan ya hukum di tingkat nasional gitu kan ya, agar bisa inline lah dengan aturan-aturan di tingkat internasional, dan tadi akan lebih banyak kelompok-kelompok yang terlindungi, lebih tegas juga atau lebih jelas juga target perlindungannya seperti apa, penanganannya akan seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan misalnya untuk pencegahannya, dan tadi ya hak-hak korbannya misalnya terjadi itu akan seperti apa, itu semua diatur di dalam Konvensi 190 ini. Nah, melihat bahwa sekarang itu Konvensi 190 itu belum diratifikasi di Indonesia gitu ya Mbak. Tapi kan sebelumnya sudah ada tuh Konvensi 111 yang tadi Mbak sebutkan juga gitu, yang bisa melindungi teman-teman pekerja di Indonesia itu sendiri dari diskriminasi dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kalau melihat tantangan untuk mendorong ratifikasi Konvensi ILO 190 ini tuh seperti apa sih? Berapa besar gitu tantangannya? Kira-kira. Ya, karena gini, kalau untuk ratifikasi Konvensi ILO itu kan perlu kesepakatan 3 pihak ya. Karena kan ILO itu memang lembaga tripartit. Kita bekerja dengan pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Jadi ratifikasi itu memerlukan kesepakatan nih di antara ketiga pihak ini. Terus terang yang saat ini masih sangat mendorong ratifikasi baru dari pihak pekerja gitu ya. Jadi kita berharap memang dari pemerintah dan pengusaha juga bisa melakukan kajian lagi gitu ya. Walaupun ILO sudah pernah melakukan kajian ini, mungkin masih dilihat bebannya masih dianggap ke pekerja dan ke pengusaha maupun kepada pemerintah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Bersama-sama sebenarnya kita bisa untuk memastikan bahwa Konvensi 190 ini nantinya bisa dijalankan di Indonesia gitu. Memang masih ada mungkin keraguan-raguan gitu ya dari baik dari pengusaha maupun pemerintahnya untuk ratifikasi Konvensi 190 tadi. Misalnya tadi soal definisi tempat kerja yang terlalu luas, soal juga siapa yang harus dilindunginya gitu ya, dianggap masih kok banyak banget yang harus kita lindungin detail gitu ya Mbak. Terlalu detail mungkin ya. Tapi saya yakin sih sebenarnya ILO itu kan kalau membuat konvensi juga berdasarkan survei, penelitian gitu ya, dan memastikan bahwa konvensi sebenarnya bisa dijalankan di semua negara anggota. Jadi saya yakin itu challenges yang tadinya dianggap mungkin akan berat dilakukan di Indonesia, harusnya sih pasti akan bisa ya untuk kita hadapi bersama gitulah ya. Tadi terutama yang isu-isu yang dianggap itu terlalu detail lah, nanti ngaturnya ya cukuplah dengan hukum nasional ini. Saya rasa ini juga akan membuat sebenarnya ketika kita mau meratifikasi ini, memastikan komitmen Indonesia itu ada gitu ya, bahwa kita juga bikin aturan gak seenak-enaknya, bahwa kita bikin aturan sesuai juga dengan pakem-pakem atau aturan-aturan yang ada di tingkat internasional. Jadi recognition dari negara lain juga kan pasti akan lebih baik gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan mudah-mudahan gitu untuk bisa melakukan ratifikasi ini. Ya, karena kalau misalkan melihat dari sudut pandang negaranya, itu bisa mempengaruhi bagaimana citra Indonesia di mata dunia internasional juga gitu ya Mbak. Dan tadi hal yang aku menarik juga tuh pas waktu Mbak ngebahas terkait dengan Konvensi ILO 190 yang dimana itu cukup detail juga mengatur tentang dunia kerja gitu. Kan sebenarnya pergeseran dari masa pandemi yang sekarang itu kebanyakan para pekerja di Indonesia itu kan kerjanya dari mana-mana ya Mbak, kayak mulai dari WFH, hybrid dan lain sebagainya gitu. Dan itu kayaknya belum banyak yang concern juga gitu, apalagi pemberi kerja gitu ya, yang mana ternyata tuh itu menjadi suatu tanggung jawab bagi pemberi kerja pun juga pekerjanya sendiri untuk bisa memastikan ruang kerja yang aman untuk bekerja gitu ya Mbak ya. Bener banget gitu ya. Jadi konvensi ini sebenarnya cukup menarik gitu ya, karena dari awal dia sudah men-set akan banyak terjadi perubahan di tempat kerja gitu kan ya. Kemudian satu juga yang disebutkan di situ adalah soal kekerasan berbasis elektronik. Gitu. Jadi hal baru lagi ya? Karena kan ternyata benar gitu ya, tempat kerja itu semakin berubah dengan kemajuan teknologi. Orang nggak mesti datang ke kantor, ke pabrik, dia bisa kerja dari mana aja gitu ya. Dia menggunakan internet gitu kan. Nah itulah ternyata di situ pun
sering terjadi pelecehan-pelecehan juga ketika kita dapat email yang nggak sopan gitu, ketika kita dikirimi gambar-gambar mungkin yang nggak jelas melalui WhatsApp, melalui Telegram atau apalah itu. Sosial media gitu ya, Sosial media itu kan sebenarnya bagian ketika kita melakukan pekerjaan secara elektronik dan kita mendapatkan pelecehan gitu. Jadi bisa tadi seperti Mbak Rani bilang itu bisa di mana aja terjadi. Belum lagi sekarang banyak terjadi perubahan terhadap pola-pola hubungan kerja gitu ya kan. Orang bekerja freelance gitu atau ya tadi bisa aja submit pekerjaan berdasarkan output gitu tanpa kita pernah tahu siapa nih atau tanpa kita pernah ketemu employer kita siapa sih gitu ya. Langsung gitu ya. Tapi pokoknya kita main submit gitu. Jadi ini juga sebenarnya masuk dalam perlindungannya gitu ya. Satu lagi yang menarik di sini bahwa isu pelecehan dan kekerasan ini sebenarnya adalah bagian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Benar nggak? Kalau kita dilecehkan, kalau kita mendapat kekerasan, itu kadang bukan cuma fisik kita aja kan, yang bisa jadi mental gitu. Bisa jadi adalah kekerasan dan pelecehan yang kita terima itu dalam bentuk mental tadi gitu ya. Nah ini yang juga di cover sebenarnya di sini gitu. Jadi kayaknya sih konvensi ini berusaha untuk sekomprehensif mungkin gitu ya, melindungi pekerja dari kemungkinan mereka mendapatkan kekerasan dan pelecehan tadi. Ya. Berarti bisa dibilang sangat urgent banget ya Mbak untuk Indonesia itu sendiri segera meratifikasi konvensi ILO 190 gitu. Karena dari sisi pekerjanya itu sudah cukup banyak yang mendorong gitu agar segera mengesahkan gitu ya Mbak. Betul, dan aku rasa ini benar ya, karena gini, salah satu juga yang kalau aku bilang dampak positif gitu ya dari ketika ini keluar konvensi 190, sebenarnya di Indonesia banyak juga nih nggak pressure sih, tapi dari serikat itu kan mereka sempat bikin yang namanya aliansi kekerasan dan pelecehan, di mana itu salah satunya adalah mendorong ratifikasi konvensi 190 ini. Tapi satu hal juga yang kemudian mereka lakukan adalah mengadvokasi tempat kerja misalnya untuk punya mekanisme meskipun belum ada aturannya saat itu gitu. Dan satu hal yang cukup baik adalah orang kemudian mau bersuara, orang speak up gitu. Ketika mereka mendapatkan kekerasan dan pelecehan, mereka mau bicara. Mungkin beberapa tahun terakhir kita lihat juga ya beberapa kasus mencuat gitu ya, yang staycation di Cikarang, soal sempat juga ada satu lembaga negara yang pekerja honorer yang mendapatkan pelecehan itu mencuat lah gitu ya. Nah ini sebenarnya kan ada satu kesadaran mulai tumbuh gitu ya. Jadi jangan dilihat sebagai negatif, ini gara-gara ini jadi banyak laporan deh. Nah itu mungkin adalah speak up-nya gitu. Orang kita jadi mulai tersadar bahwa memang banyak kasus terjadi. Sekarang tantangannya adalah kalau mereka sudah berani bersuara, gimana respon kita? Harusnya kan kita juga punya mekanisme yang bagus ya untuk tadi penanganan kasus-kasus itu. Siapapun yang melapor itu harusnya bisa mendapatkan penyelidikan yang adil gitu ya. Bisa mendapatkan penyelesaian kasus yang efektif. Nah itu yang kita harapkan kalau ada ratifikasi konvensi, nggak cuma soal pencegahan dan penanganannya itu diterima, tapi juga itu diselesaikan. Ya. Maksudnya bisa dibilang agar segera diusahakan gitu dari sisi pemerintahnya itu sendiri gitu pun pemberi kerja tidak menganggap bahwa laporan-laporan yang muncul itu sebagai sesuatu hal yang mengganggu juga untuk citra perusahaan dan lain sebagainya. Itu pasti mempengaruhi sebetulnya. Tapi di sisi lain kalau misalkan laporan tersebut bisa ditindak tegas, kan harapannya tidak terjadi lagi ya Mbak gitu. Kejadian-kejadian dan itu kan juga bisa menunjukkan gitu ya. Iya kita punya kasus tapi kita juga punya penyelesaian. Iya. Jadi ya yang tadinya mungkin jelek nih citranya bisa jadi bagus gitu karena ya mereka punya mekanisme kok, dan itu ya tadi ya harus dipastikan itu efektif gitu ya, baik untuk korban maupun pelakunya gitu. Misalnya buat korban dapat dia ada kompensasi, dia ada perbaikan gitu ya untuk dirinya, tapi juga buat korban itu mungkin pembelajaran dan dia nggak ngelakuin lagi, atau mungkin kalau sudah sangat serius sanksinya juga sesuai dengan perbuatannya dia gitu. Ya tadi mungkin bisa dibuat dengan adanya mekanisme atau SOP tersendiri gitu ya dari setiap perusahaan
bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang remeh gitu ya Mbak ya. Benar. Karena di ILO itu juga menarik sih, Konven 190 itu juga bicara penyelesaiannya ini sebaiknya memang melalui jalur ketenaga kerjaan. Gitu. Karena kita bicara soal tempat kerja. Iya. Kenapa begitu? Karena ILO melihat sebelum konvensi ini diadopsi gitu ya, kita kan tadi melakukan survei-survei juga gitu. Nggak cuma di Indonesia, banyak negara yang nggak punya mekanisme tempat kerja untuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Biasanya yang terjadi adalah pelaporan melalui jalur pidana, misalnya seperti itu. Dan kita tahu melalui jalur pidana nggak mudah gitu ya, baik itu buat korban maupun buat perusahaan. Mesti ke polisi bawa bukti gitu ya. Makanya yang ILO dorong ada buat perusahaan udah pasti begitu mereka dapat kasus hukum biasanya kan citra perusahaannya juga jelek dan sebagainya. Makanya pertama yang disarankan oleh ILO adalah kenapa nggak dibuat mekanisme di jalur ketenaga kerjaannya. Di perusahaan ada mekanisme pengaduannya. Jadi mungkin sebelum kasus itu membesar, kalau kita punya jalur kan hal-hal kecil yang harusnya bisa dicegah menjadi kekerasan itu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang sebenarnya kita dorong. Dan ini menjadi bagian dari misalnya sistem kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan gitu ya. Atau dari sistem hubungan industrialnya dia gitu. Nah itu yang diharapkan. Walaupun konvensi juga nggak melarang sih kalau memang udah korbannya merasa ini serius banget, saya tetap mau melakukan pelaporan ke pidana, ya sah-sah saja, boleh-boleh aja. Jalur itu tetap ada. Tapi kita juga berusaha untuk mendorong ada mekanisme di tempat kerja dulu. Agar apinya nggak semakin membesar, jadi lebih baik diredam dulu gitu ya Mbak ya. Karena itu tadi ya seringkali kan terjadi karena hal-hal kecil ya, karena yang cuma di sweet-sweetin, di dipanggil-panggil gitu ya, atau akhirnya kan jadinya membesar ketika itu didiemin aja. Oh dia diem aja nih, ayo kita sekarang mulai dengan fisik gitu kan. Nah itu kan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan kalau dilihat di sektor industri kreatif dan media itu sendiri, sebetulnya dari liputan yang pernah kita lakukan Mbak, itu di beberapa media tuh udah ada SOP tersendiri terkait dengan perlindungan untuk teman-teman pekerja berbasis gender gitu kan, baik itu yang emang biner maupun teman-teman yang ragam gender itu sendiri gitu. Dan harapannya mungkin kembali lagi ya, maksudnya di perusahaan-perusahaan lain bisa untuk mengimplementasikan hal tersebut, meskipun ya butuh waktu yang cukup panjang kayaknya ya. Betul sekali. Satu hal lagi mungkin ya yang cukup menarik ya kalau punya SOP dan sebagainya, itu soal menjaga kerahasiaan. Kayaknya itu juga penting ya sebenarnya ya, baik untuk korban maupun untuk pelaku sampai dia terbukti memang dia bersalah tentu saja ya. Ini yang hanya mengingatkan saja gitu ketika mempunyai SOP di perusahaan, ya tadi ya kerahasiaan terus dari korban itu mungkin tetap harus kita jaga gitu ya, kita hargai kalau mereka karena tadi gitu korban biasanya kan nggak mau terlalu digembar-gemborkan gitu ya, dia sebenarnya kadang-kadang hanya ingin tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan tadi dihentikan gitu ya, nggak diterima lagi. Nah itu ya dari hal-hal seperti itu, mungkin dari hal-hal kecil yang sebenarnya perusahaan sudah bisa intervensi, dia akan bisa punya tempat kerja yang lebih nyaman sebenarnya gitu. Lebih sehat untuk kedua belah pihak sebetulnya gitu kan ya Mbak. Dan kadang-kadang pelaku ya, ini bukan saya ngebelain pelaku, kadang pelaku nggak tahu bahwa perbuatannya dia itu salah gitu ya, bahwa itu adalah bentuk pelecehan gitu. Karena tadi dari kecil udah biasa kalau ada orang lewat kita catcalling atau kita sweet-sweetin gitu kan. Padahal itu belum tentu boleh gitu kan. Nah itu yang kadang harus diberikan ya tadi ya penyadaran gitu kan, informasi gitu ya. Kalau bisa ya mungkin ada semacam kampanye-kampanye gitu yang bisa gitu yang dilakukan. Jadi orang tahu nggak boleh ya kalau saya catcallingin orang gitu kan. Iya, sekarang lagi ramai banget gitu. Betul. Ya hal sesederhana itu kan maksudnya apalagi di lingkungan kerja yang kita ketemu setiap hari gitu ya Mbak. Kalau nggak ditindak tegas, nggak disampaikan gitu kepada orang tersebut, itu jadi suatu hal yang normal gitu, dinormalisasi gitu kan khawatirnya. Nah berkaitan dengan hal itu juga gitu ya Mbak, bahwasannya dari sisi pekerjanya itu sendiri juga memiliki peran penting gitu ya untuk terus mendorong perlindungan untuk agar teman-teman pekerja tidak mendapatkan diskriminasi dan lain sebagainya.
melihat hal tersebut kan sebetulnya mungkin teman-teman sekutu progresif di luar sana ada yang udah nge atau belum gitu ya, bagaimana sih hal-hal atau apa saja cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman pekerja pun buat teman-teman yang udah ikutan serikat pekerja gitu loh Mbak, untuk bisa mendorong ratifikasi konvensi ILO di Indonesia itu agar segera terlaksana gitu. Ya tentu saja ya, kami berharap gitu ya bahwa pekerja, serikat pekerja nggak bosan untuk menyuarakan ini gitu kepada pemerintah maupun kepada pengusahanya gitu. Satu hal yang kita lihat sebenarnya bisa jadi cukup efektif adalah tadi ya, kalau kita bisa membangun jejaring sebenarnya. Jadi kemarin salah satu contoh yang bagus walaupun masih belum berhasil ya, tapi sebenarnya ketika mereka melakukan kampanye-kampanye itu jadi akhirnya cukup didengar gitu ya. Gak cuma serikat pekerja tapi misalnya bergabung dengan LSM, dengan kelompok-kelompok yang memang punya concern yang sama. Jadi saya melihat bahwa membangun jejaring atau networking ini memang sangat penting ya untuk kita juga menunjukkan sebenarnya kan bahwa isu ini bukan cuma isu sekelompok orang, tapi memang semua orang ingin punya kenyamanan dalam bekerja gitu, dan itu akan menguntungkan semua orang gitu. Jadi itu juga penting. Dan tentu saja tetap melakukan lobby-lobby gitu ya. Mungkin nggak cuma kepada pemerintah gitu ya, tapi misalnya kepada pembuat kebijakan yang lainnya, kepada DPR gitu kan, kepada kementerian-kementerian yang terkait gitu. Kalaupun memang tadi ya seandainya belum bisa meratifikasi, paling enggak mendorong peraturan nasionalnya yang lebih konsisten lah atau lebih inline dengan kebijakan di tingkat nasionalnya juga gitu. Ya tentu saja menurut saya sih melakukan kampanye-kampanye maupun pemberian informasi yang benar gitu ya kepada publik itu tetap diperlukan, karena sekali lagi jangan sampai kita membiarkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan hal yang normal gitu ya. Jadi itu bukan hal yang normal kalau kita men-cold-calling teman-teman kita yang queer. Itu bukan hal yang normal gitu. Jadi itu mungkin harus kita katakan gitu ya. Jangan, karena kan sekarang masih banyak concern, mereka seringkali terbuli, dikejar-kejar gitu ya, dikucilkan dan sebagainya gitu, tanpa melihat mereka potensi yang ada di mereka. Dan itu mungkin juga harus dimulai dari teman-teman pekerja sendiri gitu ya, bahkan serikat gitu. Jangan ragu untuk merekrut mereka sebagai anggota juga gitu kan, jangan menyingkirkan mereka dari lingkungan kita gitu, karena itu yang paling penting. Ya, mengingat bahwa saya dari teman-teman ragam gender itu sendiri tuh masih terbatas gitu ya Mbak, untuk akses di tempat kerja atau bahkan mendapatkan kerja itu sendiri, apalagi kerja-kerja formal gitu ya Mbak, yang akhirnya membuat mereka last choice-nya adalah bekerja di sektor informal gitu, yang dengan resiko kerja sangat tinggi banget gitu ya Mbak, bahkan sampai harus meregang nyawa dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira apakah ada rekomendasi lain tersendiri gitu dari ILO untuk bisa pemberi kerja gitu pun pemerintah bisa melek gitu bahwasanya teman-teman ragam gender itu dalam artian punya skill gitu, punya kemampuan, punya kapasitas sama dengan masyarakat pada umumnya gitu, dan bisa diberikan kesempatan untuk bisa kerja tidak hanya di sektor informal gitu, tapi juga di sektor formal. Iya, mungkin untuk isu bagaimana kita mendorong pemerintah juga ya melihat potensi yang ada pada teman-teman queer ini gitu ya. Balik lagi ya, kita mau nggak mau harus melakukan advokasi juga kepada pemerintah gitu ya. Ada beberapa cara, misalnya mulai dari hak dasar yang harus dimiliki oleh semua warga negara misalnya gitu kan. Soal tadi mendapatkan pekerjaan atau dia bisa membuka usaha. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa memberikan akses ke situ. Karena kita juga memberikan semacam kayak hitung-hitungan gitu ya buat pemerintah. Kalau kita biarkan mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan akses kepada penghasilan, penghidupan, itu akan jadi beban pemerintah sendiri gitu kan. Karena mereka menjadi nggak produktif gitu. Nah, ini yang pemerintah juga harus lihat gitu. Ketika pemerintah memberikan fasilitas pada mereka gitu ya, ataupun kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, membuka usaha, sebenarnya itu akan membantu pemerintah juga gitu kan, secara ekonomi nggak akan menjadi beban. Ataupun juga satu hal lainnya juga yang perlu dipastikan adalah soal jaminan sosial gitu kan.
itu kan hak semua warga negara juga, misalnya untuk mendapatkan kesehatan gitu ya, mendapatkan perlindungan ketika mereka mendapatkan kecelakaan kerja atau kematian atau hari tua, itu juga harus dihitung karena pada dasarnya mereka juga bisa berkontribusi ke situ kalau mereka punya pekerjaan gitu. Jadi memastikan lagi ini nggak dilihat karena pilihan seksualnya mereka, tapi benar-benar melihat tadi kompetensinya mereka apa yang bisa mereka lakukan, mereka akan bisa berkontribusi secara ekonomi juga. Itu biasanya yang kita juga bicara gitu ya kepada pemerintah gitu. Makanya beberapa kali misalnya ILO melakukan pelatihan entrepreneurship gitu. Ini salah satu cara misalnya karena banyak teman-teman kita yang tadi ya udah saya buka lapangan pekerjaannya sendiri, saya buka salon, saya buka butik dan sebagainya. Itu kita bantu sebenarnya dengan mereka juga paham gimana cara menjalankan usaha yang formal, mendaftarkan usaha mereka sehingga mereka juga lebih terrecognize. Contoh memang para kayak transgender sebenarnya mereka punya usaha dan itu cukup potensial sebenarnya untuk dikembangkan gitu. Dan ketika dilihat waktu itu ya dengan dari dinas baik itu dari dinas sosial gitu ya, karena banyak juga nih isu salah satunya misalnya kayak nggak punya KTP gitu kan, terus buat akses ke banknya susah dan sebagainya. Ketika kita mendorong ya udah bantuin bikin KTP, ternyata itu cukup banyak membantu ya, mulai dari akses kredit ke bank ataupun akses untuk mendaftar di BPJS kesehatannya gitu ya. Itu akhirnya mereka punya akses sedikit demi sedikit, memang nggak bisa yang langsung banyak, tapi ya itu hal-hal yang kita harapkan negara juga mau melihat dan mengakui nih ada warga negaranya harus dilindungi juga loh gitu. Iya, ada warga negaranya memang punya hak yang sama gitu, apalagi terkait dengan penghidupan yang layak gitu ya. Karena bagaimanapun kita hidup harus tetap bekerja gitu untuk bisa mendapatkan perekonomian yang mendukung keberlangsungan hidup ke depannya gitu ya Mbak. Kedepannya apa harapan Mbak sendiri gitu ya agar bisa memastikan gitu bahwasannya kerja-kerja inklusif gender itu agar segera didorong dan tercipta di dunia kerja. Iya, tentu saja harapan yang pertama gitu ya untuk Indonesia mau meratifikasi Konvensi 190. Lalu tentu saja yang kita berharap juga bahwa kemudian tempat kerja itu lebih inklusif gitu ya. Tidak ada lagi misalnya diskriminasi apalagi yang berdasarkan gender gitu, itu bisa benar-benar baik itu pekerja, pemberi kerjanya gitu melihat orang bekerja berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Itu yang sangat-sangat kita harapkan gitu. Jadi semua orang bisa dapat pekerjaan yang layak tentu saja gitu kan, sesuai dengan kompetensinya dia, bukan karena tadi ya dia menjadi kesulitan karena pilihan orientasi seksual dan sebagainya. Itu tentu saja tidak kita harapkan gitu. Jadi kesetaraan itu benar-benar terwujud di tempat kerja, itu yang harapan kami. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup? Itu dulu deh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Lucy udah meluangkan waktunya ngobrol bareng gitu, bareng podcast progresif gitu, dan semoga teman-teman sekutu progresif di luar sana bisa lebih banyak mendapatkan informasi bahwasannya banyak ternyata berbagai macam diskriminasi, kekerasan yang terjadi di tempat kerja, apalagi berkenaan dengan teman-teman ragam SOGSC, dan tanggung jawab bersama untuk segera menghentikan hal tersebut gitu ya Mbak. Betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Lucy sebelumnya. Oke. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses kerja layak, tak terkecuali teman-teman ragam gender. Dan sudah seharusnya dunia kerja terbebas dari praktik diskriminasi yang notabene-nya merenggut hak dasar warga negara, mulai dari penghidupan yang layak hingga kerja layak. Dan dalam hal ini, negara memiliki andil besar untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 190 agar menghapuskan praktik diskriminasi dan juga kekerasan seksual berbasis gender di dunia kerja. Aku juga mengajak kawan-kawan untuk mendukung progresif dengan menjadi sekutu progresif. Caranya gampang, tinggal klik progresif.id untuk menjadi sekutu progresif. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun media sosial progresif. Terus kita juga ada toko sekutu yang menyediakan berbagai macam merchandise. Para sekutu wajib follow toko.sekutu di Instagram.
Progresif butuh sekutu untuk jurnalisme bermutu. Sampai jumpa.